Selamat pagi sahabat tani Indonesia. Salam sehat untuk kita sekalian. Kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman untuk tanaman kopi. Karena kita tahu bahwa hampir di banyak tempat di negara kita ini tanaman kopi itu sangat baik, terutama yang ada di dataran tinggi. Nah, saya berbicara dari dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, yang di sekitar tempat saya banyak yang ditanami dengan tanaman kopi. Nah, kemudian yang perlu kita renungkan bahwa karena ada perubahan zaman, kita juga harus bisa melek literasi. Jadi tidak harus melek teknologi, tapi paling tidak kita melek literasi. Karena apa? Karena hampir semua tanaman buah-buahan sudah ada buku panduan yang dibuat oleh para penerbit di negeri ini. Dan harapan saya tentunya ke depan, bila memungkinkan atau ada kepala desa yang melihat postingan ini, mereka bisa tergerak untuk membuat perpustakaan desa. Nah, paling tidak ada 3 jenis buku yang minimal dimiliki oleh perpustakaan itu, ya, diantaranya buku-buku tentang pertanian, buku-buku tentang peternakan, dan buku tentang perikanan. Nah, dengan metode seperti itu, itulah yang bisa kita jadikan bahwa tanah kita itu tanah yang memberikan berkah yang melimpah, atau bisa juga kita katakan tanah kita itu menjadi benar-benar tanah surga. Nah, tanaman kopi di beberapa daerah di Indonesia ini, contoh misalnya kopi Gayo, kemudian kopi Priangan, kopi dari Nusa Tenggara Timur, itu mendapat pasaran yang baik di kancah internasional. Nah, tentunya bisa dapat harga yang baik, itu juga harus dikelola atau dirawat dengan baik, sehingga mutu kopi yang dihasilkan itu bisa merupakan kopi yang unggul. Nah, dari apa yang saya baca dalam buku ini, ternyata kopi ini kurang begitu baik kalau dia diberikan pupuk kimia, apalagi ada terkontaminasi dengan pestisida. Contoh misalnya di daerah saya ini, di daerah Karo ini, sering ditumpang sari dengan tanaman palawija yang membutuhkan pupuk kimia dan obat-obatan kimia seperti pestisida dan fungisida. Nah, ini ternyata berdampak kurang baik dari sisi kualitas kopi yang dihasilkan. Oleh karena itu, kopi ini alangkah baiknya kalau kita pelihara atau kita rawat dengan pemupukan secara organik. Ya, bila perlu dia sedikit agak dihutankan sehingga sampah-sampah daun yang ada di bawah pohon itu kemudian berubah menjadi humus. Nah, dengan cara seperti itulah kopi ini akan berhasil atau memberikan buah yang baik. Kemudian pada saat panen itu pun harus kita perhatikan, artinya hanya buah yang sudah merah yang kita panen, dan juga tidak terlalu matang, sehingga buah yang tadinya dari warna ceri berubah menjadi merah kegelapan. Nah, alangkah baiknya kalau yang dipanen itu semua buah yang berwarna ceri. Itu mungkin dari saya pagi hari ini. Salam sehat untuk kita sekalian, dan salam sahabat tani.
Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu kebun kopi yang berada di sebelah tempat tinggal saya di 3 atau rumah perjumaan, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo. Nah, tanpa pemupukan anorganik atau pupuk kimia pun kopi-kopi di sini dapat tumbuh dengan baik, subur, hijau, cukup dengan kompos dari daun-daun yang rontok di bawah batangnya masing-masing. Artinya semua kita dapat menanam kopi ini, apalagi kita misalnya ada di wilayah ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut, dan bisa juga dibuat pelindungnya, baik itu pohon ubi atau singkong ataupun pohon-pohon yang lain yang tidak mengganggu ke tanaman kopinya. Nah, oleh karena itu, sahabat tani sekalian, mari kita hijaukan jengkal demi jengkal tanah kita untuk bisa kita manfaatkan. Nah, sebagai petani, dari apa yang saya alami, yang diturunkan dari orang tua saya, di lahan pertanian itu selalu dikombinasi dengan ternak. Nah, dari ternak inilah kemudian yang memaksa kita untuk setiap hari harus datang ke ladang, harus datang ke lahan pertanian kita. Dan di samping itu juga disediakan pondokan untuk kita bisa berteduh seperti yang ada di sebelah ini. Nah, itulah yang membuat kita setiap hari akan bersemangat untuk datang ke ladang. Di samping bersemangat, ada yang memaksa kita untuk datang ke ladang, yaitu ternak-ternak yang kita pelihara. Dan dari hasil ternak ini pun bisa lumayan. Ini di sini saya pelihara entok atau serati, kata orang Sumatera Utara sini. Kemudian ada bebek, ada juga ayam. Nah, dari hasil ini juga ya paling tidak dalam 1 bulan ada 2-3 ekor atau ayam dan juga entok yang bisa dijual, dan harganya ya lumayan. Untuk ayam itu harganya 65.000 1 kilo. Nah, begitu juga dengan yang entok. Nah, entok ini beratnya bisa mencapai 3,5 sampai 4 kilogram 1 ekor, apalagi kalau yang jantan. Nah, ayo sahabat tani sekalian, tetap bersemangat kita mengelola lahan pertanian kita masing-masing. Terima kasih.